pertama yang akan kita bahas adalah tentang gaya listrik ya. Jadi kalau kita punya dua buah muatan, misalnya muatan itu positif dan muatan positif ya, atau negatif-negatif ya, maka keduanya akan mengalami gaya interaksi yang besarnya sama, arahnya berlawanan ya, yang kita sebut juga ini pasangan gaya aksi reaksi ya. Nah, kalau muatan itu berbeda jenis ya, positif dan negatif ya, maka mereka akan tarik menarik kan gitu ya, sejenis tolak menolak, kemudian berlawanan jenis tarik menarik ya. Gayanya sama besar, kalau ini F, yang ini F juga ya. Nah, kalau jarak antara mereka adalah R ya, maka gayanya F-nya itu sama dengan apa ya, sebuah konstanta K dikali dengan Q, misalnya ini Q1 sebelah kiri, Q2 sebelah kanan ya, dibagi dengan R kuadrat gitu ya. Ingat ya semua ya. Nah, yang nggak ingat mungkin sebagian kalian adalah tentang konstantanya. Hati-hati ya, konstanta yang ada K di situ ya. Ini F-nya sama dengan ini. Nah, konstanta K itu adalah ya konstanta yang sama dengan 1/4 pi epsilon ya. Nah, di mana epsilon itu adalah permitivitas yang sama dengan epsilon 0 dikali dengan epsilon R. Epsilon 0 adalah permitivitas ruang vakum atau ruang hampa, sedangkan epsilon R adalah permitivitas relatif, nilainya tergantung mediumnya. Angkanya berapa nanti mungkin diketahui di soal atau ditanyakan ya. Nah, kalau tidak ada pemberitahuan secara khusus di dalam soal, di dalam naskah, maka kita bisa mengasumsikan atau menganggap ya kebiasaannya seperti itu ya. Kita akan anggap ruang vakum, kalau di ruang vakum dalam ruang hampa ya. Nah, itu epsilon R-nya sama dengan 1. Nah, sehingga epsilonnya sama dengan epsilon 0. Sehingga nanti kita akan mendapati konstanta hukum Coulombnya itu adalah K, itu jadi sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Dan ini angkanya adalah dekat 9 kali 10 pangkat 9 ya. Newton meter kuadrat ya, Coulomb pangkat min 2 ya. Nah, saya kira itu konsep pertama yang harus kalian pegang ya. Gayanya jangan lupakan ini ya. K, Q1, Q2 per R kuadrat ya. Berikutnya adalah konsep tentang medan listrik ya. Nah, medan listrik itu didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan uji positif ya. Nah, jadi kalau medan listrik saya nyatakan dengan lambang E dengan tanda vektor E. Nah, E itu menyatakan ya gaya F ya persatuan muatan uji positif. Ini muatan positif. Jadi dari sini saya juga bisa menulis tentu saja bahwa F-nya itu sama dengan Q muatan uji, muatan yang mengalami gaya yang kita sebut muatan uji itu dikali dengan E medan listrik ya, F-nya sama dengan Q dikali dengan E. Nah, dari persamaan ini kita bisa membaca bahwa F itu sejajar. Jadi F itu arahnya selalu sejajar dengan E ya. Nah, sejajar itu ada dua kemungkinan. Sejajar itu bisa seperti ini searah ya, ini nih, yang ini kan searah ya, ini sejajar searah ya. Nah, bisa juga sejajar itu berlawanan arah seperti yang bawah ya, yang tengah dan yang bawah ini berlawanan ya. Sejajar berlawanan arah. Maksudnya gimana? Maksudnya gaya listrik itu kalau ditanya arahnya terhadap medan listrik itu hanya dua kemungkinan. Gaya listrik itu searah dengan medan listrik atau gaya listrik itu berlawanan dengan medan listrik. Lalu kapan searah, kapan berlawanan? Kapan? Tergantung jenis muatannya ya. Jadi muatan uji positif ya, muatan positif akan mengalami gaya F yang searah ya dengan medan ya, searah dengan medan. Nah, sementara muatan negatif itu akan mengalami gaya F yang berlawanan ya, berlawanan ya dengan medan listrik ya. Nah, jadi misalnya kita menemukan suatu keadaan ya, suatu kondisi misalnya kayak gini. Nah, di sini ada ruang bermedan listrik, misalnya saya gambarkan medan listriknya ke arah kanan E ya. Kemudian saya letakkan di situ muatan positif ya. Maka muatan positif itu akan mengalami gaya yang ke kanan juga ya, kan searah dengan medan. Sementara muatan negatif akan mengalami gaya yang ke arah kiri ya. Nah, pernah suatu kali di soal senam PTN itu soal SPMB itu ada soal seperti ini. Ada muatan kecil ya digantung ya, posisinya awalnya vertikal gitu. Nah,
karena pengaruh medan listrik yang berarah ke kiri, ya, karena pengaruh medan listrik yang berarah ke kiri, nggak usah nanya dari mana medannya, punya ada gitu ya, ke arah kiri, posisi muatannya jadi begini. Ya, salah satu pertanyaannya adalah apa jenis muatan yang digantung ini? Ya, tentu saja sangat mudah jawabannya, bukan ya? Jawabannya gimana? Ya, lihat, kalau dia posisinya mula-mula vertikal kemudian jadi bergeser ke arah kanan, artinya dia dapat gaya ke kanan. Ngerti ya? Oke, dapat gaya ke kanan. Karena dapat gaya ke kanan, sementara di situ ada medan listrik yang berarah ke kiri, berarti ini pasti muatan negatif, betul sekali ya. Nah, jadi ini pasti muatan negatif ya. Jadi ingat-ingat ya, muatan listrik negatif akan mengalami gaya yang berlawanan dengan muatan positif, sementara muatan positif akan mengalami gaya yang searah dengan medan listrik. Konsep selanjutnya adalah tentang energi potensial dan potensial listrik. Nah, misalnya kita punya muatan positif ya, Q kapital di sini. Kemudian saya punya muatan positif yang lain di sana ya, positif Q kecil di situ ya. Misalnya letaknya sangat jauh ya. Nah, antara muatan positif ini tentu bekerja gaya ya, gaya tolak menolak, F listriknya ke arah kanan ya. Nah, yang disebut dengan energi potensial listrik itu didefinisikan sebagai usaha yang diperlukan oleh gaya eksternal ya, bukan gaya listriknya, untuk memindahkan muatan uji ini, muatan positif kecil ini ya, dari tempat yang tahingga ke tempat yang berjarak R dari muatan sumber. Nah, jadi gimana? Jadi kalau misalnya saya pindahkan dia dari jarak yang sangat jauh, tahingga misalnya ya, ke tempat yang jaraknya adalah R ya, ini jaraknya R. Ya, maka kita membutuhkan usaha. Nah, usahanya itu sama dengan energi potensialnya. Nah, hitungannya seperti apa? Ya, hitungannya ya sama dengan usaha. Usaha itu apa bentuknya? Umumnya apa bentuk usaha? F dikali dengan S ya, boleh ya? F dikali dengan S, S-nya saya ganti R, boleh ya? Nah, itu kalau gayanya konstan. Nah, tapi kan gaya listrik itu kan tidak konstan, dia tergantung jarak. Kalau jaraknya berubah, berubah juga F-nya. Berarti bentuk umumnya adalah integral F dr, gitu ya. Nah, jadi karena gaya eksternalnya yang kita butuhkan besarnya sama dengan gaya listriknya. Jadi sama dengan nanti kaki per R kuadrat gitu ya. Jadi nanti integral nih kaki Q per R kuadrat dr gitu ya, dari batas awalnya tahingga sampai R. Nah, dari sinilah nanti kita akan dapati ya yang namanya energi potensial nanti sama dengan K dikali dengan Q dikali Q yang lainnya, Q ujinya nih, Q sumbernya, Q ujinya dibagi dengan R ya. Nah, ingat-ingat itu ya. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan potensial listrik ya, potensial listrik biasanya kita lambangkan dengan V kapital, itu didefinisikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan uji positif ya, per satuan muatan uji. Jadi kalau gitu kita akan punya ini ada K dikali Q kapital, Q kecil dibagi dengan R, saya bagi dengan Q kecilnya. Sehingga ini gitu ya. Nah, sehingga kita akan dapati potensial listriknya sama dengan apa? K dikali dengan apa? Q per R. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah potensial listriknya ya, potensial listrik pada sebuah titik yang berjarak R dari muatan Q ya. Nah, dari sana kita bisa ringkaskan. Tadi kita sudah belajar tentang gaya ya, tentang gaya listrik ya, F sama dengan apa? K Q per R kuadrat. Kemudian medan listrik ya, medan itu E sama dengan apa tadi? K Q per R kuadrat. Dapat hubungan antara yang gaya dengan medan itu F-nya sama dengan Q dikali dengan E gitu ya. Nah, kemudian jadi ini ada hubungan seperti ini.
Nah, sedangkan energi potensial tadi kita punya persamaan energi potensialnya adalah K Q per R gitu ya. Kemudian potensial itu sama dengan K Q per R, sehingga kita dapati dari sini hubungan matematisnya energi potensialnya bisa Q muatannya dikali dengan V ya, V-nya seperti itu ya. Oke, saya kira itu bagian pertama untuk gaya medan potensial dan energi potensial.